Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran fisika kelas 10 bersama saya Pak Sarif. Hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Gerak parabola atau juga kadang-kadang kita sebut dengan gerak peluru. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh dari gerak parabola ini. Misalkan sebuah bola basket yang dilambungkan masuk ke ring, atau juga bola sepak yang ditendang melambung hingga masuk gawang misalnya, atau juga bola tenis yang dipukul melambung. Itu juga termasuk contoh-contoh gerak parabola. Atau juga misalkan sebuah peluru yang ditembakkan melengkung ke atas, itu juga termasuk gerak parabola. Atau juga misalkan sebuah motocross misalnya, sepeda motocross lalu terbang sedang jumping, saat dia jatuh lagi itu juga melakukan gerak yang merupakan gerak parabola. Ada baiknya kita lihat contoh lain berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama dalam tayangan video berikut ini. Setelah menyaksikan video tayangan tadi, kita bisa dengarkan ternyata saat adegan dilakukan di luar, suara angin begitu kencang kita dengar, sedikit ataupun juga banyak, itu akan berpengaruh terhadap ketinggian yang dicapai atau juga jarak maksimum yang ditempuh hingga orang tersebut bisa jatuh dengan selamat pada jaring. Dan dalam kenyataan haruslah juga harus memperhitungkan misalnya gesekan udara atau juga ketinggian di satu tempat. Mungkin itu terlalu rumit, tapi untuk tingkat SMA, perhitungan menganalisis gerak parabola ini mengabaikan beberapa hal seperti gesekan udara dan juga gravitasi di satu tempat itu. Bila benda jatuh bebas, gravitasinya dianggap tetap. Kemudian rotasi bumi juga tidak berpengaruh terhadap arah gerakan. Baik, kita lanjutkan bagaimana menganalisis gerak parabola ini dalam perhitungan di tingkat SMA. Gerak parabola dikenal pula dengan nama gerak peluru atau disebut juga dengan gerak proyektil. Gerak parabola ini termasuk gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Gerak parabola terdiri dari dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dalam arah horizontal atau sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal atau sumbu Y. Sedangkan percepatan gerak parabola berasal dari percepatan gravitasi bumi, atau kita simbolkan dengan A dari kata akselerasi,
itu diberi tanda negatif G karena arah gerak benda ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasinya ke bawah. Kemudian kita lihat ada juga yang kita sebut dengan sudut elevasi, diberi simbol theta, dan mempunyai kecepatan awal saat ditembakkan itu adalah V0. Dan kita pernah belajar bahwa suatu vektor dapat diuraikan menjadi komponen vektornya. Jadi kalau saja V0 adalah komponen suatu vektor kecepatan awal, maka komponen vektor pada sumbu X-nya kita sebut dengan V0 cos theta, sedangkan komponen vektor pada sumbunya adalah V0 sin theta. Kemudian kalian bisa melihat pada gambar di sini, kita lihat bahwa kalau ini V0 adalah kecepatan saat mulai ditembakkan, sedangkan komponen vektornya adalah V0x dan V0y, maka kita lihat bahwa kecepatannya itu ditunjukkan oleh karena merupakan besar vektor, ditunjukkan oleh panjang vektor, itu menunjukkan besarnya dan juga arahnya. Kita lihat bahwa komponen vektor pada sumbu X-nya mempunyai panjang yang tetap. Ini menunjukkan besar kecepatan yang sama pada sumbu X-nya. Jadi kita lihat bahwa panjang vektor pada sumbu X ini tetap menunjukkan besar kecepatan pada sumbu X itu tetap. Sedangkan pada sumbu Y kita lihat bahwa panjang vektornya itu makin ke atas makin kecil, makin pendek, menunjukkan besar vektornya pada sumbu Y juga makin kecil. Bahkan di titik tertinggi atau di tinggi maksimum, Vy-nya atau komponen vektor pada sumbu Y itu sama dengan 0. Tapi seiring dengan arah geraknya yang searah dengan percepatan gravitasi, maka ada penambahan kecepatan sebesar disesuaikan dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Makin lama makin cepat. Dan kalian lihat bahwa sebetulnya panjang vektor pada ketinggian yang sama ini juga itu menunjukkan besar yang sama, hanya arah yang berlawanan. Jadi di titik sini, di saat mulai ditembakkan dan saat mulai akan sesaat sebelum menyentuh tanah, sebetulnya besar kecepatannya juga sama, hanya berbeda arahnya. Demikian pula di titik yang ketinggian yang sama, ini juga akan mempunyai besar kecepatan yang sama. Kemudian kita lanjutkan penguraian analisis vektor gerak parabola ini. Kita lihat bahwa kita bisa turunkan untuk menghitung jarak yang ditempuh dan kecepatan pada sumbu X. Kita perhatikan bahwa pada sumbu X gerak benda adalah gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya tetap. Maka kecepatan pada sumbu X, komponen vektor pada sumbu X itu sama dengan kecepatan mula-mula, dan kita sudah tahu bahwa kecepatan komponen kecepatan mula-mula pada sumbu X itu adalah V0 cos theta. Sedangkan jaraknya kita tahu pada GLB, mencari jarak itu adalah kecepatan kalikan dengan waktu. Tinggal kita ganti saja, V0-nya adalah V0x, V0x-nya ganti dengan V0 cos theta kalikan dengan T. Sedangkan pada sumbu Y, karena gerak bendanya itu adalah GLBB, kita tinggal ganti saja percepatannya itu dengan negatif G, karena arahnya ke bawah. Arah benda itu ke atas, sedangkan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah. Kita tinggal masukkan, mudah-mudahan kalian masih ingat juga bahasan tentang GLBB. Kita lihat bahwa pada GLBB untuk kecepatan ini memenuhi persamaan V itu adalah sama dengan V0 kali T ditambah A kali dengan T. Kalau V0-nya ini adalah V0 Y, maka kita tinggal tambahkan, kita ganti ini V0 sin theta dikurang A-nya ganti dengan negatif G. Ini nanti dikoreksi
V0-nya itu adalah V0Y, maka kita ganti dengan V0 sin theta. Dan satu lagi pada sumbu Y ini V0-nya juga V0Y kalikan T tambah setengah GT kuadrat. Kita dapatkan V0Y ganti dengan V0 sin theta dikalikan T dan dikurang setengah GT kuadrat. Nah, sedangkan kita pun bisa menghitung besar kecepatan pada suatu saat test con, itu resultan dari Vx-nya dikuadratkan ditambah dengan Vy kuadrat. Sedangkan mencari sudut kemiringannya terhadap sumbu X, tinggal kita gunakan tangen dari sudut theta atau sudut sembarang ini, Vy dibagi dengan Vx. Kemudian kita pun bisa menentukan bagaimana menentukan berapa titik tertinggi, bagaimana mencapai titik terjauh, berapa jaraknya, dan seterusnya. Kita bisa mengasumsikan dengan memasukkan kepersamaan untuk mencari titik tertinggi. Nanti kita akan dapatkan dengan asumsinya di titik tertinggi kecepatan pada sumbu Y-nya adalah sama dengan 0. Nanti kita bisa dapatkan V0 sin theta dibagi dengan G. Inilah waktu untuk benda mencapai titik tertinggi. Sedangkan untuk mencapai titik terjauh itu adalah waktu yang ditempuhnya itu memerlukan waktu 2 kali waktu mencapai titik puncak. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan 2 V0 sin theta per G. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas bagaimana penurunan persamaan ini. Kemudian untuk mencari titik tertinggi pada sumbu Y ini kita dapatkan juga pada titik tertinggi dengan kecepatan sama dengan 0, lalu dimasukkan ke persamaan mencari jarak, kita akan mendapatkan bentuk persamaan YM atau tinggi maksimumnya adalah V0 kuadrat sin theta dikuadratkan lalu dibagi dengan 2G. Kemudian untuk mencari titik terjauh ini juga tinggal memasukkan persamaan, lalu persamaan mencari jarak, lalu masukkan tadi waktunya untuk mencari jarak terjauh. Kita pun akan dapatkan bentuk persamaan supaya mudah diingat sih V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Tapi kita ingat pula di persamaan matematik bahwa sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka kita pun bisa masukkan ke persamaan, kita dapatkan untuk memudahkan perhitungan, kita dapatkan 2 kali V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G itu adalah untuk mencari jarak terjauh. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita analisis dari persamaan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Berikutnya akan saya perlihatkan animasi bagaimana kita bisa menentukan titik tertinggi dan titik terjauh. Kita lihat tayangan berikutnya, aplikasi gerak parabola dan bagaimana perhitungannya di bidang olahraga. Baik, kita saksikan bersama-sama. In any average high school, there are many students that participate in school sports. One of these sports is basketball. Using physics, we can determine how to get the perfect free throw every time. In physics, there are 3 basic equations we can use to help us gather all parts of our situation. Those equations are velocity final equals velocity initial plus acceleration times time, distance equals velocity initial times time plus 1/2 acceleration times time squared, and velocity final squared equals velocity initial squared plus 2 times acceleration times distance. In basketball, players take shots known as foul shots. These are shots that are thrown from the foul line. In the NBA, the foul line is 5.8 meters away from the basket, and the basket is 3.05 meters from the ground. Dwight Howard, an NBA player who made 90% of his foul shots on his high school basketball team, is 2.11 meters in height. Let's use him as our example. Here is Dwight standing at the foul line. We know his height,
which is 2.11 meters. We know the foul line is 5.80 meters away from the basket, and we know the basket is 3.05 meters from the ground. In order for us to determine the perfect shot for Dwight Howard, we must find the initial velocity in the y direction of the ball. Let's use the last equation first. Now, we can plug in what we know to find out what we don't know. After solving, we can get to the conclusion that velocity initial equals 4.29 meters per second. Let's move that out of the way. Now that we know the initial velocity in the y direction, we can find the time it takes for the ball to reach the top of its trajectory using the first equation. Once again, we can plug in the values we know to find what we're looking for. After solving, we know that time equals 0.44 seconds. Now, we can move that out of the way. Next, we can use the second equation to find the horizontal velocity of the ball. Let's plug in our values. After solving, we come to the conclusion that the horizontal velocity is equal to 13.18 meters per second. We can move that out of the way. Now, we can find the initial velocity at which Dwight throws the ball in the diagonal direction. We can use the Pythagorean theorem to find this value. Now we can plug in our values. After solving, we come to the conclusion that the velocity in the diagonal direction was 13.86 meters per second. Now we can get that out of the way. Finally, using all the data we have calculated, we can find the angle at which Dwight must throw the ball. We can use the formula velocity initial in the x direction equals velocity initial in the diagonal direction times the cosine of theta. For the last time, we can plug in our values that we know to find theta. After solving, we find that the value of theta is equal to 18.02 degrees. Now we can move that out of the way and see what it looks like all together. Now we know that in order for Dwight Howard to shoot the perfect free throw every time, he must throw the ball with a velocity of 13.86 meters per second at 18.02 degrees. This has been a Zach Transport production. Baiklah, saya tampilkan animasi PET. Kalian bisa searching nanti PHET, searching, kemudian beragam animasi baik untuk pelajaran fisika, kimia, matematik bisa kalian lihat ataupun juga download atau unduh. Linknya akan saya sampaikan di akhir pelajaran, nanti di belakang. Ini untuk gerak parabola. Di sini gerak parabola meriam, lalu meriam atau cannon ini ketinggiannya bisa diatur, bisa kalian atur. Kemudian kecepatannya juga bisa diubah-ubah, sudut elevasi kemiringannya juga bisa dirubah-rubah, dan benda yang ditembakkannya juga bisa diubah-ubah. Nah, nanti kalian lihat bisa ada orang, bola basket, atau juga bola bisbol, atau juga bahkan sampai orang dan mobil misalnya. Kemudian kita lihat misalnya kalau kita tembakan, misalnya kalian tembakan di sini. Nah, misalnya menembakkan orang, jatuhnya misalnya di tempat ini. Kalian bisa di sini ada ukuran jarak yang ditempuh. Kalian bisa coba kalau ada soal misalnya masukkan nilai-nilainya dengan kecepatan awal sekian, lalu sudut elevasi berapa, kita bisa tentukan berapa jaraknya. Apakah hasil perhitungan kalian sama dengan animasi ini atau tidak. Kemudian apakah bobot orang atau benda yang ditembakkan juga berpengaruh atau tidak, kita bisa lakukan perhitungan. Kemudian di sini ada juga tampilan dari ininya, tampilan komponen vektornya. Jadi kita bisa lihat misalnya tadi ditembakkan, nah ada komponen pada sumbu X dan sumbu Y.
Kemudian kapankah jarak terjauh akan dicapai? Kalau sudutnya diperkecil dengan kecepatan yang tetap, di mana jatuhnya misalnya, atau kalau sudutnya diperbesar, apakah jaraknya akan makin jauh atau tidak? Kita bisa hitung juga atau tentukan. Ternyata jarak terjauh akan dicapai itu pada saat sudut elevasinya adalah 45 derajat. Mudah-mudahan animasi ini bisa memperjelas atau membuat Anda menjadi lebih paham lagi, bukan menjadi tambah pusing. Mudah-mudahan kalau makin banyak berlatih, makin banyak pemahaman yang bisa kalian kuasai. Silahkan berlatih. Demikian penjelasan tentang gerak parabola. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kalian bisa berlatih dengan perhitungan-perhitungan lainnya tentang gerak parabola. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.